Puluhan pusaka Tosan Aji dijamas oleh seorang empu keris milenial pada hari Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025 yang lalu. Beragam jenis keris dan mata tombak dari zaman Kasepuhan dihadirkan kembali dalam kegiatan tersebut. Dari kegiatan ini, banyak terungkap tentang makna serta filosofi luhur terkait benda-benda pusaka warisan leluhur Nusantara. Lalu apa saja makna filosofi tersebut? Paguyuban Pelestari Budaya Jawa Dharma Budaya Lestari bekerja sama dengan komunitas pecinta sejarah dan budaya Semak Belukar, kembali mengadakan kegiatan jamasan pusaka. Acara itu dilakukan di ruang kantor Balai Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jateng. Ritual menjamas pusaka ini sengaja kami lakukan saat memasuki Wuku Landep dalam kalender Jawa, ujar Eyang Murdijarso selaku sesepuh dari Dharma Budaya Lestari. Menurutnya kegiatan menjamas pusaka memang bisa dilakukan dalam periode waktu, bulan, atau wuku apa saja tergantung dari kebiasaan atau kepercayaan masing-masing pemilik dan pecinta pusaka khususnya Tosan Aji atau Wesi Aji. Namun dalam Wuku Landep memang dianggap atau dipercaya mempunyai daya kosmos, atau alam semesta yang paling sempurna, khususnya untuk melakukan aktivitas seperti jamasan pusaka tersebut. Hal ini karena ditilik dari nama wukunya saja sudah landep, yaitu bahasa Jawa landep yang artinya adalah tajam, jadi memang sangat selaras atau berkaitan dengan benda-benda tajam, tak terkecuali Tosan Aji. Dalam wuku landep, mempunyai sesaji yang wajib atau tak boleh ditinggalkan selain sesaji reguler lainnya. Sesaji khusus itu adalah berupa ider-ider dan gecok mentah. Fungsinya yaitu sebagai penghormatan kepada arwah-arwah halus di sekitar lokasi kegiatan. Dari kegiatan jamasan pusaka ini sendiri, saya berharap agar budaya keris dan Wesi Aji lainnya tetap lestari di bumi Nusantara. Khususnya kepada generasi muda, agar selalu mencintai produk budaya sendiri, sambung Eyang Murdijarso lagi. Apalagi proses membuat pusaka Wesi Aji tidaklah mudah seperti yang terlihat. Namun harus melewati sebuah laku, baik laku fisik maupun laku spiritual untuk menghasilkan sebuah hasil yang sempurna. Tak hanya itu, skill dan pengetahuan khusus juga wajib dipelajari, untuk menjadi seorang empu pembuat keris atau Wesi Aji lainnya. Dari budaya keris atau Wesi Aji tersebut, menunjukkan bahwa sejak dahulu kala, atau sejak nenek moyang kita benar-benar sudah pandai atau menguasai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain sudah mempunyai peradaban yang maju, bahkan jauh sebelum agama dan budaya dari luar masuk. Terbukti hingga sekarang, peninggalan budaya itu sudah diakui oleh Badan Dunia atau UNESCO, jadi sangat diharapkan agar warisan budaya tersebut benar-benar tetap lestari sampai kapanpun. Secara umum proses penjamasan tersebut melewati beberapa tahap. Yang pertama yaitu perendaman untuk merontokkan kotoran atau korosi pada tubuh pusaka. Lalu dibersihkan, setelah itu memberi warangan atau racun. Selanjutnya proses memberi minyak sebelum benar-benar dicuci atau dijamas dengan air kembang. Setelah dicuci air kembang, baru dikeringkan. Lalu diberi minyak lagi untuk kemudian dimasukkan ke dalam warangka, atau wadah keris atau pusaka itu. Sementara itu, Empu Muda Ridwan Maulana Yasifun, yang bertugas menjamas pusaka-pusaka dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan bahwa filosofi dari jamasan pusaka sendiri sebenarnya justru berkaitan dengan si pemilik pusaka. Artinya bahwa jamasan itu lebih untuk menjamas si pemilik pusaka, atau orangnya sendiri. Artinya agar yang bersangkutan bisa sadar atau bisa berkontemplasi atau berkaca diri, ujar Empu Ridwan di sela-sela proses jamasan pusaka tersebut. Dengan proses jamasan tersebut si pemilik diingatkan kepada nafsu-nafsu dalam dirinya. Nafsu tersebut secara kodrati sudah melekat dan sangat mungkin tidak bisa dihilangkan atau dikendalikan. Mungkin dalam kurun waktu tertentu, banyak perjalanan hidup yang membuat kesalahan. Sehingga kotoran-kotoran atau dosa-dosa akibat kesalahan tersebut, bisa dibersihkan dengan kegiatan jamasan itu. Terkait dengan jamasan pusaka sendiri, juga bisa mendeteksi pamor-pamor asli dari pusaka tersebut, terutama pusaka keris. Dengan dijamas, pamor-pamor keris akan lebih jelas terlihat. Bahkan dari pamor itu kita juga bisa memperkirakan apakah pamor itu merupakan pamor yang sengaja dibuat atau merupakan pamor tiban. Pamor tiban yaitu pamor yang ternyata muncul di luar prediksi sang empu. Selain bisa melihat pamor secara jelas, dengan ritual jamasan juga bisa terdeteksi, apakah keris tersebut sebenarnya benar-benar sudah jadi sempurna. Atau justru sebenarnya belum jadi sempurna, atau belum benar-benar digarap selesai oleh si empunya dulu. Karena jika sebuah pusaka keris ternyata belum selesai dibuat oleh si empu, namun sudah dirilis atau sudah dipaksakan dipakai oleh si pemesan. Atau dengan kata lain sudah beredar di pasar perkerisan, maka banyak hal-hal buruk atau negatif bisa terjadi dengan keberadaan keris tersebut.
Contoh legenda sejarah yang cukup nyata terkait kisah keris yaitu pusaka Empu Gandring, di mana keris tersebut sebenarnya belum jadi. Namun karena tokoh Ken Arok tidak sabar untuk menggunakannya, maka dari situlah kutukan demi kutukan terjadi sepanjang sejarah kerajaan Singasari. Bahkan hingga sampai sekarang, sayang keberadaan keris Empu Gandring sendiri masih menjadi misteri hingga sekarang. Untuk menghilangkan efek atau kutukan jahat dari keris yang belum jadi, namun sudah terlanjur beredar atau keluar dari tangan si Empu pembuatnya, maka jalan yang paling baik adalah melarung keris tersebut ke laut atau sungai. Dalam acara jamasan tersebut, juga banyak warga umum yang menitipkan pusaka atau keris mereka kepada panitia acara, sehingga mereka bisa belajar dan melihat secara langsung bagaimana memperlakukan sebuah pusaka, terutama Wesi Aji terkait dengan cara menjamasnya. Selama proses penjamasan, seniman sekaligus budayawan Mbah Lawu Arta beserta beberapa rekan, tak henti-hentinya mengiringi dengan tembang-tembang Jawa. Tembang-tembang tersebut dipercaya semakin menambah daya magis kepada pusaka-pusaka yang dijamas. Sumber, majalah kisahnyata.com. Sampainya itu ada sesaji. Sesajinya itu ada ya bermacam-macam, itu bisa kita perhatikan, dan ada pangeder, dan yang tidak lupa itu apa itu namanya, gecok mentah. Gecok mentah itu ya gecok tapi dari mentah. Itu nggak bisa kita tinggalkan karena kita nggak tahu energi plus atau minus yang ada di keris itu, maka ada gecok mentahnya itu untuk hormat kita kepada alam-alam bawah. Cuma itu juga budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO, itu kita lestarikan. Itu harapan saya. Penjamasan adalah penjamas pemiliknya, yang memiliki pusakanya, diingatkan dengan adanya prosesi jamasan supaya dia sadar bahwa dalam diri manusia terdapat nafsu-nafsu yang secara kodrati sudah melekat, tidak bisa dihilangkan, yang bisa adalah dikendalikan. Kita dalam 1 tahun perjalanan hidup pasti melakukan banyak kesalahan juga akibat dari kepemilikan kita terhadap nafsu-nafsu tersebut. Maka kotoran-kotoran dalam hati kita, dosa-dosa kita, keburukan-keburukan yang kita lakukan pada 1 tahun belakangan, kita bersihkan. Dalam batin sebetulnya di sini. Biasanya sang empu akan memohon kepada Tuhan supaya diberikan wahyu, diberikan pamor berupa pamor tikman. Energinya nanti ya bisa diterjemahkan oleh artefaknya, banyak kita temui sebetulnya keris-keris gamelan. Misalnya keris yang dikenal sebagai keris Pamekang Jagat. Itu merupakan keris produk gagal. Seharusnya dilarung. Seharusnya. Karena energinya tentu tidak akan sempurna. Keris gagal tentu tidak akan diproses sampai dengan sempurna oleh empunya. Tentu keris yang belum diproses secara sempurna sampai dengan nanti misalnya upacara nyepuh atau upacara tutupan dan sebagainya, energinya juga tidak akan sempurna, akan cenderung panas dan sebagainya, itu terjadi. Maka misalnya dari legenda kita kenal cerita keris Empu Gandring. Itu sebetulnya contoh keris yang tidak selesai digarap dan energinya buruk.